Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sandi Pangestu, mahasiswa UPBJJ UT Denpasar, Prodi Sistem Informasi dengan NIM 05504652. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk mengerjakan tugas 2 dari mata kuliah jaringan komputer. Di soalnya sendiri, kita disuruh mempelajari panduannya, kemudian praktikkan setiap materi yang dijelaskan. Materi itu ada 20 perintah dasar dari CMD. Di sini kita lihat panduannya. Yang pertama itu untuk perintah CD ya. Oke, langsung saja kita buka CMD-nya. Dengan cara shortcut bisa Windows R, kemudian ketikkan CMD. Oke. Kecilkan sedikit. Perintah yang pertama yaitu CD. CD ini berfungsi untuk menentukan posisi directory atau posisi saat ini kita menjalankan perintah. Jika kita hanya menuliskan CD, maka posisi kita tetap di asalnya, di kondisi semula, yaitu di data C user -md. Coba kita tambahkan lokasi direktorinya, misalkan tambahkan dengan download. Maka kita akan berpindah direktori ke download. Oke, kita kembali lagi. Kemudian perintah kedua adalah CLS. CLS di sini adalah fungsinya untuk membersihkan screen-nya, clear screen. CLS itu kepanjangan dari clear screen. Nah, kemudian perintah ketiga CLS garing tanda tanya. Nah, dia menampilkan informasi fungsi dari komen CLS itu. Kemudian ada dir garing tanda tanya. Nah, di sini banyak ya hasilnya. Tampilannya ada banyak. Fungsi dir tadi ditambahkan garing kemudian tanda tanya itu untuk menampilkan opsi dan instruksi penggunaan dari perintah dir itu sendiri. Nah, di sini ada beberapa pilihan ya. Kita coba salah satu contohnya ini. Saya gunakan ini ya, dir garing key. Nah, dir garing key itu tadi fungsinya menampilkan owner of the file. Jadi menampilkan pemilik dari file-file yang ada di direktori ini, data C user -md. Ada beberapa direktori. Dan ini nama-nama ownernya. Oke, lanjut ke perintah selanjutnya. Masuk di ipconfig atau ipconfig. Dia menampilkan informasi jaringan terpasang pada komputer kita. Bisa dilihat di sini. Koneksinya, LAN-nya disconnect karena kita sedang tidak terhubung dengan LAN. Nah, WiFi di sini ada informasinya karena kita terhubung dengan WiFi. Kemudian perintah selanjutnya ipconfig all. Nah, ipconfig all ini menampilkan lebih rincinya. Jika tadi ipconfig hanya sedikit saja yang ditampilkan, ipconfig all ini menampilkan lebih rinci, lebih banyak yang ditampilkan. Kemudian ipconfig garing tanda tanya itu menampilkan semua opsi dan instruksi penggunaan dari perintah ipconfig. Kemudian perintah selanjutnya itu ipconfig release. Nah, ipconfig release ini berfungsi
untuk melepaskan alamat IP yang digunakan pada network adapter dari server DHCP. Perintah ini biasa digunakan saat terjadi konflik IP atau komputer tidak bisa berhubung ke internet. Bisa juga untuk memperbarui IP address kita ataupun untuk membersihkan file cache. Bagaimana sih sebutnya cache package? Nah itu. Nah ini perintah. Kemudian berlanjut ke command ifconfig renew. Nah jadi setelah memasukkan perintah ifconfig release untuk memperbarui IP address, jadi IP address kita dihapus ya. Jadi itu config release mana itu. Nah kan di sini kan bisa dilihat kan untuk IP-nya itu IP address-nya dihapus ya, dihilangkan. Nah kemudian untuk memperbaruinya kita ketik ifconfig renew, maka kita akan mendapatkan IP address terbaru dari server ini. Nah kemudian config display .s. Nah, perintah ini digunakan untuk menampilkan domain name system termasuk localhost koneksi. Jadi dia menampilkan riwayat akses kita, apa saja yang pernah kita akses DNS-nya. Nah, ada banyak juga ya. Kemudian ada ifconfig plus DNS plus DNS plus. Nah, itu untuk mengosongkan atau mereset DNS cache-nya. Jadi bisa juga untuk mengatasi error akibat website, misalkan error 404 padahal koneksi internet kita normal, namun saat mengakses website itu muncul error 404. Yang kita lakukan bisa melakukan perintah ini. Kemudian ifconfig register DNS digunakan untuk mendaftarkan kembali komputer kepada DNS server. Nah, cuman di sini itu request operation requires elevation. Jadi membutuhkan akses lebih ya. Nah, sedangkan kita di sini masuk CMD-nya melalui akses user. Jadi kalau mau register DNS itu kita masuknya ke akses administrator. Caranya kita bisa ketik CMD di sini lalu run as administrator. Yes. Kemudian ping. Ya. Perintah ping. Jika kita ping ini adalah fungsi untuk mengetahui kecepatan koneksi kita ke suatu server, ke suatu jaringan atau ke host lain, bisa juga. Cuman biasanya umumnya itu setelah ketik ping ini diikuti oleh IP address-nya. Namun jika hanya mengetik perintah ping saja itu hanya menampilkan opsi dan instruksi dari penggunaan perintah ping. Nah, kemudian di sini di panduan kita diminta untuk mengetik ping localhost. Setelah kita mengetikkan ping localhost, maka akan muncul replay dari localhost dengan latensinya itu 1 ms. Ini balasan dari localhost-nya. Berarti untuk ke localhost kita terhubung. Kemudian poin B, ping loopback. Nah,
ping loopback juga berhasil. Kemudian ping ke IP 127.0.0.1. Nah, jadi dua perintah pertama tadi yang localhost sama loopback itu pada dasarnya sama. Tetapi saat kita ping 127.0.0.1 ini atau IP localhost itu juga sendiri, hasilnya tidak mencakup semua informasi resolusi nama. Jadinya ini adalah cara terbaik untuk ping localhost. Jadi sebenarnya untuk ping itu kita bisa menyebutkan DNS-nya, kita bisa mengetikkan DNS-nya, tapi lebih baik itu langsung mengetikkan IP-nya. Nah, kemudian misalnya lagi kita ping IP address sesuai dengan panduan itu. Nah, saat kita ping IP ini tertampil bahwa saat kita ping IP ini hasilnya adalah request timeout. Ini menandakan bahwa komputer kita tidak terhubung dengan IP ini. Kemudian kita bisa juga melakukan ping ke google.com. Ping google.com. Kemudian perintah ping sebuah komputer yang mengirimkan paket yang berukuran besar, misal ping -1 1500. Kita coba untuk bulan -1 1500, apakah akan tertampil? Tidak, karena paketnya tidak berukuran besar untuk Google itu sendiri. Ini biasa kita pakai sesuai dengan penjelasan sini apabila mengirimkan data yang berukuran besar. Kemudian ping dengan jumlah balasan tertentu. 8.910. Oke, termasuk RTO. Jumlah balasannya. Nah, kemudian ping terus menerus. Komennya adalah untuk mengakhirinya kita tekan Ctrl C. Nah, kemudian lanjut perintah netstart. Start untuk menampilkan informasi statistik. Jadi ini kurang lebih sama kayak Task Manager, cuman kalau Task Manager itu menampilkan program yang berjalan pada komputer kita, sedangkan ini itu menampilkan koneksi yang berjalan pada komputer kita. Nah, cuman datanya itu berupa dalam informasi statis. Oke, kita lanjut. Command selanjutnya netstart -a. Ini menampilkan semua koneksi baik yang listening maupun yang tidak. Nah, listening tadi itu siap untuk melakukan koneksi. Nah, itu di IP sini itu di poin 35 itu siap melakukan koneksi listening. Sisanya semua masih sub. Oh, di sini atas banyak listening juga ya ternyata ya. Oke, kita lanjut ke perintah selanjutnya, itu setelah netstart ada tracer nomor 15 ini ya, tracer. Contohnya itu nih. Dengan melakukan tracer, kita akan mendapatkan informasi mengenai kapasitas router, tipe, dan kapasitas interface. Pathing itu digunakan untuk mengukur network latency dan network loss. Pathing mempunyai sistem kerja yang mirip dengan gabungan antara ping dan tracer. Kita coba pathing, kemudian diikuti dengan min-n. Menampilkan informasi IP address maupun hostname dari setiap router. Kita coba dengan min-h.
bisa juga. Kemungkinan karena kita tidak terhubung ke router ya. Oke. Kemudian perintah selanjutnya nslookup dan nslookup. Nslookup adalah tool yang digunakan untuk menampilkan informasi tentang nama DNS dan alamat IP yang sesuai dan dapat digunakan untuk mendiagnosis server DNS. Coba nslookup google.com. Nah, seperti ini, sama server unknown, address sekian, name sekian. Oke, lanjut. Nah, untuk perintah selanjutnya adalah netsh atau network shell, di mana perintah ini digunakan untuk menampilkan atau mengubah konfigurasi jaringan komputer yang sedang berjalan. Nah, ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh network shell seperti mengonfigurasi pengaturan jaringan seperti IP address, subnet mask, default gateway, DNS, WINS, firewall, dan banyak hal lainnya. Cek Ethernet. Nah, di sini bisa kita lihat yang sebelumnya. Untuk Ethernet itu dia IP-nya adalah di ini 169.5468.158. Setelah kita masukkan komen ini telah berubah sesuai dengan komen yang kita tuliskan. Subnet masknya sesuai, default gateway-nya sesuai. Oke. Hasil lihat di sini, ya sudah terganti. Nah, kemudian untuk mengubah IP address utama dari static menjadi DHCP, nah, DHCP enable, yes. Oke, sekarang kita lanjut ke root. Oke, kita sesuai ya, muncul interface listnya, root table-nya yang IPv4 sama IPv6. Oke, kemudian untuk menambah rootnya, sudah sesuai dengan tanduan. Kemudian kita coba untuk menghapusnya kembali. Sudah tidak ada kan? Oke, kita lanjut ke perintah terakhir, yaitu net. Perintah net, kita akan melihat opsi seperti tampilan pengguna, sesi, mulai, dan berhenti. Masing-masing opsi ini dapat membantu Anda menganalisis konfigurasi jaringan dan membuat modifikasi. Kita coba. Tentunya karena saat ini saya tidak terhubung dengan komputer manapun. Nah ya, benar. Perintah NetView digunakan untuk melihat komputer yang sedang aktif dan terhubung dengan LAN. Apakah mereka beroperasi sebagai bekerja atau domain? Karena saat ini saya tidak terhubung dengan komputer lain, maka perintah NetTime ini tidak bisa digunakan. Oke, cukup sekian yang bisa saya kerjakan dari tugas 2
mata kuliah jaringan komputer. Jika ada kurang dalam penjelasan saya, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.